Oke Mas Bro semua, kita jumpa lagi. Nah, video ini untuk pelengkap video yang kemarin ya. Karena ternyata banyak yang kurang paham. Mungkin videonya memang kurang jelas ya. Jadi untuk head cylinder Vixen series atau Jupiter MX yang kita pasang klep Satria FU, itu kan panjangnya lebih pendek ya. Jadi klep Satria V ini kurang panjang 3 mm. Nah, solusinya kan kemarin sudah saya jelaskan. Untuk retainernya kita pakai R25 atau pakai Satria. Nah, terus masih banyak yang bingung. Untuk per klepnya pakai apa? Soalnya kalau pakai per klep standarnya dari Yamaha Vixen itu berarti kan gini, klep Satria kurang panjang 3 mm. Nah, retainernya pakai R25 yang lebih panjang 1,5 mm. Jadi masih kurang panjang 1,5 mm. Nah, per klepnya di sini saya merekomendasikan itu pakai kepunyaan R25. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, ada cat birunya. Ini copotan original dari motor R25. Nah, bentuknya ini mirip, untuk diameternya itu sama. Kemudian yang berbeda itu batang per klepnya ini. Untuk diameternya ini kalau Yamaha Vixen itu lebih tebal daripada R25. Tapi punya R25 ini bahannya lebih bagus. Terbukti untuk motor R25 itu digeber sampai 13.000 rpm. Itu per klep standarnya itu masih mampu, nggak floating. Karena kan biasanya kalau motor yang sudah dioprek ya, di bore up atau yang di tune up, biasanya sih noken asnya itu diganti pakai yang durasi lebih lebar dan liftnya itu lebih tinggi. Nah, kalau masih pakai per klep standarnya itu biasanya takutnya floating. Kalau floating itu bahaya karena nanti klep bisa bertabrakan dengan piston, nanti mesinnya bisa hancur ya. Oke, kemudian untuk panjangnya ini punya R25 itu lebih pendek 1 mm. Kalau punya Yamaha Vixen itu kan 38 mm ya panjangnya. Kalau R25 itu 37 mili ya, 37. Nah, jadi untuk head cylinder Vixen atau MX yang pakai klep Satria ditambah retainernya R25 itu masih kurang 1,5 mm untuk lift dari per klepnya. Nah, kita kali pakai R25. Ini kan lebih pendek 1 mm, jadi masih ada 0,5 mili. Nah, itu biarkan saja karena seolah-olah per klepnya itu sudah seperti diganjal. Itu malah bagus ya, untuk sedikit menambah kekerasan pada per klep. Antara Vixen dan R25 dengan diameter batang ulir yang lebih kecil, itu kalau sudah tertekan dia masih ada toleransi. Nah, kalau yang tebal ini kan bisa-bisa nanti bagian ini ya, antar ulirnya ini bisa mentok. Kalau sudah pakai noken as yang liftnya lebih tinggi. Untuk ngetesnya kita simpel saja pakai tanggem ya, jadi nggak usah pakai alat khusus untuk mengukur tekanan per klep, itu nggak perlu lah. Kita pakai tanggem saja seperti ini.
Nah, untuk noken as yang standar biasanya sih untuk tinggi angkatan klep itu di angka 5 sampai 7. Kalau untuk yang balap itu antara 7 sampai 9 mili. Kayak kita set aja. Untuk noken as korek harian itu lift klepnya biasanya itu 7 sampai 8 mili. Oke, jadi kira-kira segini ya. Kalau posisi dalam puncak angkatan klep. Nah, sekarang kita lihat. Ini par klepnya Vixen. Nah, ini R25. Nah, berkat diameter ulirnya yang lebih kecil tapi dengan bahan yang lebih bagus. Jadi di sini celahnya itu masih lebar-lebar ya. Kalau Vixen dia sudah sangat sempit. Ini sudah rawan. Kalau untuk per klep tandanya Vixen itu ya lift klepnya jangan lebih dari 7 lah. 7 ada sudah seperti mentok lah, sudah maksimal kalau lift klepnya 7. Kalau per klep standarnya Vixen. Nah, kalau R25 ini dia dibikin sampai 8 itu masih mampu. Karena di sini untuk toleransinya itu masih ada jeda yang lumayan banyak ya, kerenggangan dari per klepnya ini. Oke, kita lepas, kita coba pasang par klepnya ke head yang sudah dirubah klepnya pakai Sadra FU. Nah, seperti ini. Nah, ini punya Ori Vixen, yang kiri ini punya R25. Ini ada warna birunya ya. Nah, kalau dipasang sih sama saja, tapi kinerjanya itu lebih bagus per klep R25. Karena bisa digeber sampai RPM yang lebih tinggi daripada per klepnya bawaan Yamaha Vixen. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, Bang, kalau untuk klep 2219 di Yamaha Vixen itu kalau head standar perlu rubah sudut enggak? Jawabnya itu enggak perlu. Untuk head Yamaha Vixen sendiri itu kalau nggak rubah sudut maksimal bisa sampai klep ukuran 23 20. Kemudian noken asnya overlapnya itu maksimal 3 mili ya, 3,2 mili. Jadi ini aman tanpa rubah sudut. Kalau tonap harian paling kan
knocker asnya biasanya yang tipe T atau tipe R ya kalau BRT. Kalau Kawahara sampai Kawahara K2 ya, itu masih aman. Oke bro, saya rasa segitu saja lah, dan saya rasa sudah paham lah. Oke, seperti itu pair clap R25 di head standar Yamaha Vixen atau Jupiter MX. Kenapa aku pakai R25? Karena pair clap merek racing, kalau yang bener-bener nggak bagus itu rawan patah untuk pemakaian harian. Tapi kalau ini original, sudah terjamin bahannya bagus, kemudian made in Jepang. Pair clap R25 yang standar itu made in Jepang, sudah pasti bagus. Oke bro, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.